Tapi apapun itu, ini adalah hak prerogatif presiden, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana Menteri Kesehatan yang baru ini mampu mengatasi COVID dengan sebaik-baiknya. Harus ada upaya-upaya yang lebih konkret, lebih cepat yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan yang baru untuk bisa mengatasi pandemi ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena setiap hari pertumbuhannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita ketemu lagi dalam program Hot News, program yang menjadi sorotan, menjadi perbincangan dengan isu-isu terbaru yang banyak sekali diperdebatkan, yaitu tentang pergantian menteri. Ini masih hangat ya persoalan pergantian menteri. Kali ini dalam Hot News kali ini saya akan mengangkat salah satu menteri yang unik, tidak punya latar belakang kesehatan, tetapi diangkat oleh presiden menjadi menteri kesehatan. Apapun juga ini menjadi bahan untuk disoroti, untuk didiskusikan, untuk diperdebatkan, tetapi yang jauh lebih penting adalah semoga kerjanya jauh lebih baik ya. Di kompas.com tentang pada hari ini ya dirilis, Menkes Terawan diganti Budi Gunadi, jadi sorotan media internasional. Nah, ini jadi sorotan media luar ya. Memang isu-isu terhangat di Indonesia ini cukup sensitif untuk diangkat di media-media internasional. Banyak sekali, apapun itu pasti ada aja yang angkat di media-media luar negeri. Kompas.com, reshuffle atau perubahan kabinet yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 22 Desember 2020 menjadi sorotan media-media asing. Beberapa media asing di kawasan Asia seperti The States Times dan bahkan Inggris seperti Reuters memberikan atensi terhadap perombakan kabinet tersebut, khususnya pada pergantian posisi Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan yang sebelumnya dijabat oleh Terawan Agus Putranto dengan latar belakang medis diganti oleh Budi Gunadi Sadikin yang berlatar belakang fisika nuklir. Dan pernah berkarir sebagai bankir. Memang setahu saya terakhir ya, jabatan beliau itu kalau tidak salah di Rut Mandiri ya. Di Rut Mandiri kalau tidak salah. Seperti apa pemberitaan media asing tentang perubahan sosok yang mengisi jabatan Menteri Kesehatan Indonesia? Berikut ini selengkapnya. Ini dari China Morning Post ya. Media Hong Kong berbahasa Inggris ini menekankan pemberitaan tentang Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari perombakan kabinet pada Selasa kemarin, menggantikan Terawan Agus Putranto. Tak hanya itu, SCMP juga menyebut bahwa Terawan adalah sosok ahli radiologi militer yang kontroversial serta mantan dokter pribadi mendiang Ibunda Jokowi yang telah banyak dikritik karena kesalahan penanganan pandemi. Ada yang menarik ini di sini, ada pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban ya, yang dikutip. Zubairi Jurban dari Ikatan Dokter Indonesia mengaku tidak kecewa dengan peran baru apapun latar belakang mereka, baik itu fisika nuklir, kesehatan masyarakat, dokter, epidemiologi, selama mereka memiliki keterampilan manajerial yang baik dan tahu persis apa masalah di lapangan, itu bukan masalah bagi saya, kata teman-teman dari IG. Berikutnya dari media Inggris ya. Media Inggris juga hampir sama dengan tadi SCMP ya, yang dari Cina,
The Straits Times juga memberikan fokus terhadap peralihan jabatan Menkes di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, media ini memberikan gambaran sosok Budi Gunadi yang lebih kuat dengan mengatakan bahwa bankir itu adalah salah satu dari daftar The Straits Times ASEAN Stewards ya pada tahun 2018. Media Singapura itu juga media Singapura tadi ya, itu juga mendeskripsikan sosok Budi sebagai orang yang punya keterampilan manajemen yang kuat, yang dianggap berharga dalam menangani masalah seperti pencairan anggaran kesehatan dan distribusi sumber daya kesehatan. Ada juga yang mengisahkan sosok Budi sebagai seorang bankir kawakan yang memimpin Bank Mandiri ya, bener ya, Bank Mandiri ya. Bank yang disebut memiliki aset terbesar kedua di Indonesia. Sosok Budi juga dijelaskan berperan meski tidak disebut menjadi direktur utama PT Inalum Persero sebelum menjadi wakil menteri BUMN pada tahun lalu. Budi cocok sebagai Menkes dengan menjelaskan peran Budi memimpin Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan berperan inti dalam upaya pengamanan vaksin. Media yang dikelola oleh Singapore Press itu juga mengutip pendapat seorang ahli epidemiologi terkenal di Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Budi memiliki visi dan semangat untuk mengatasi pandemi dengan cepat dengan target vaksinasi 16 juta orang setiap bulannya. Tidak perlu dokter untuk mereformasi manajemen dan sistem kesehatan masyarakat yang lumpuh, ujar Dr. Pandu dikutip The Star Stamp. Ada Malay Mel dari Malaysia ya, juga memberikan komentar. Di Kuala Lumpur juga menyoroti reshuffle kabinet Indonesia Maju Jokowi dengan fokus pemberitaan terhadap pergantian Menteri Kesehatan. Di luar banyak menyoroti berita tentang reshuffle ternyata ya. Surat kabar Malaysia itu menjelaskan pada mulanya sebagaimana Terawan diminta mengundurkan diri oleh publik karena tingginya beban kasus virus corona di Indonesia. Malay Mail yang mengutip beritanya dari media London mengingatkan bahwa di awal pandemi sosok Terawan cukup menerima banyak kritik karena telah menyarankan rakyat berdoa mampu menghilangkan orang dari virus ya, ini yang kontroversi. Setelah itu Pak Terawan sudah nggak mau memberikan statement lagi dan senyap ya. Dari situ Malay Mail mengangkat sosok pengganti Terawan, Budi Gunadi Sadikin, ex bankir dari Kepala Satgas Pemulihan Perekonomian Indonesia. Malay Mail tidak banyak menceritakan sosok Budi, namun mereka mengutip pendapat seorang direktur kebijakan NGO Center of Indonesia Strategic Development Entitive ya, Olivia Herlinda. Menteri Kesehatan baru harus segera memetakan kesenjangan dalam penanganan COVID-19 sejauh ini dan memprioritaskan tindakan strategis, ujar Olivia yang dikutip Malay Mail. Ya memang tidak banyak dibahas di Indonesia, sebagian besar karena memang ahli nuklir ya, tetapi diperintah oleh presiden untuk menjabat menteri kesehatan. Presiden pasti punya pertimbangan tersendiri. Ini adalah hak prerogatif presiden. Mungkin juga Pak Budi Gunadi sudah diminta untuk sempat menjadi wakil dari Pak Erik untuk pemulihan ekonomi ya. Mungkin dianggap bagus atau dianggap cocok oleh presiden sehingga ditempatkan di Menteri Kesehatan. Tapi apapun itu, ini adalah hak prerogatif presiden, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana Menteri Kesehatan yang baru ini mampu mengatasi COVID dengan sebaik-baiknya. Manajemen COVID nih ya, pandemi ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan pada penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Natal tahun baru, tinggal besok ya. Kita juga akan menghadapi 2021.
Jika tidak ada langkah yang cepat ya, tidak ada upaya yang segera, maka pandemi ini juga tidak akan bisa teratasi. Padahal negara-negara lain, Thailand masih belum begitu, tapi Vietnam ya, Asia negara tetangga kita, Asia Tenggara, itu sudah banyak keluar dari jurang krisis pandemi COVID. Nah, bagaimana Indonesia bisa mengatasi itu? Padahal kita tidak bisa karantina wilayah atau hanya sebatas PSBB ya. Kita tidak bisa karena kemampuan ekonomi, banyak pertimbangan, banyak hal, sehingga kita belum memutuskan seperti yang di Jerman, seperti yang di Eropa. Tetapi paling tidak harus ada upaya-upaya yang lebih konkret, lebih cepat yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan yang baru untuk bisa mengatasi pandemi ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena setiap hari pertumbuhannya luar biasa dan kita menghadapi liburan panjang, walaupun sudah disarankan untuk tidak berekreasi ke tempat pariwisata, tapi bagaimanapun juga ya, masyarakat kita sudah terbiasa dengan itu. Tinggal bagaimana mendorong agar masyarakat bisa menjaga kesehatan, menjaga diri, ya, terus berikhtiar untuk tidak terserang COVID-19 karena banyak sekali beredar informasi bahwa COVID-19 itu tidak hanya batuk atau demam saja, tetapi juga banyak lagi yang lainnya seperti penciuman tidak efektif, indera perasa juga mati dan seterusnya ya, mual dan seterusnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan menteri yang dipercaya oleh presiden, bankir yang dipercaya mengurusi kesehatan ini bisa menjalankan tugasnya untuk rakyat sebaik-baiknya untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19. Itu pendapat saya dan semoga kita semua dilindungi dari pandemi COVID-19. Oh iya teman-teman sekalian, sebelum berakhir saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk dapat membeli kopi yang luar biasa ini, kopi Dara Beru. Ini produksi baru, produksi UMKM baru, memang terbatas tetapi rasanya luar biasa. Tidak kalah dengan kopi-kopi yang lain yang beredar yang sudah terkenal. Tapi kopi ini saya sampai 3 kali dalam seminggu harus dikirimkan kopi ini gara-gara mencoba tadi kopi ini. Saya sudah minta kepada teman-teman untuk mengirimkan di kantor ini 3 kali seminggu agar saya bisa rutin mengkonsumsi dan yang paling penting bisa meningkatkan produk UMKM daerah, produk UMKM rakyat, produk UMKM masyarakat. Karena dari sinilah fondasi ekonomi kita bisa kembali pulih, dari UMKM, dari pasar tradisional, dari warung rumahan, ya, dari pasar-pasar yang kecil, ya, aktivitas-aktivitas yang di daerah, di pasar itu bisa menguatkan ekonomi kita. Semoga kita juga segera keluar dari jurang resesi ekonomi. Tetapi yang jauh lebih penting, ayo nikmati kopi-kopi dari daerah, kopi-kopi dari masyarakat, kopi-kopi produk UMKM. Demikian yang bisa kita kupas dalam program Hot News kali ini. Semoga kita bisa ketemu di program Hot News berikutnya. Dan terus ikuti podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, Voice of Voiceless. Sampai jumpa lagi.